Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita akan bahas apakah GoTrade itu aman. Kita akan bahas kemudahan dan keamanan beli saham US pakai GoTrade, lalu juga cara mudah deposit dana dan juga cara jual beli saham pakai GoTrade-nya. Di minggu lalu kita sudah review aplikasi GoTrade di video ini, linknya ada di deskripsi ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Banyak yang bertanya apakah aman membeli saham melalui GoTrade, khususnya untuk investasi di market US ya. Kalau menurut Kanala cukup aman, karena faktor utamanya adalah akun investor itu dijamin sampai dengan 500.000 US dollar. Nah, dalam memakai GoTrade itu ada beberapa pihak yang terlibat nih. Ada Alpaca Securities dan juga ada Rapid. Rapid itu adalah payment network atau jaringan pembayaran yang kita pakai supaya bisa deposit dana ke akun GoTrade kita. Sementara Alpaca Securities itu adalah broker yang mengeksekusi pembelian saham kita di market US. Dan untuk GoTrade-nya sendiri itu merupakan produk dari TRH Securities, sebuah perusahaan yang terdaftar di Malaysia dan juga diawasi oleh otoritas di Malaysia. Jadi itu untuk GoTrade-nya. Dan Alpaca Securities atau broker yang mengeksekusi saham kita tadi itu juga merupakan member dari SIPC atau Securities Investor Protection Corporation, yang mana membernya SIPC ini itu nasabahnya akan dijamin sampai dengan 500.000 US dollar nilainya. Lantas siapa yang mengawasi dan meregulasi pasar saham di US? Yang pertama itu ada SEC atau Securities and Exchange Commission. Jadi ini otoritasnya yang di Amerika yang mengawasi juga tentang pasar saham di Amerika. Nah, untuk Alpaca tadi itu mereka mengikuti regulasi dan ketentuan di US market tentunya, dengan ikut regulasi dari SEC tadi. Dan selain itu, teman-teman juga bisa cek detailnya di website resmi SEC di link yang ada Kanala share di deskripsi. Dan ada juga pihak lain yaitu Financial Industry Regulatory Authority atau FINRA, yang mana Alpaca ini juga diawasi oleh FINRA ini, yang membuat ini menjadi lebih aman. Simpelnya seperti apa? Simpelnya adalah ketika kita buka akun di GoTrade, kita itu akan punya akun di TRH Securities dan juga di Alpaca Securities, karena mereka brokernya. Jadi kita akan punya dua akun di sana, dan kedua perusahaan tersebut itu diawasi oleh regulator di masing-masing negara. Lantas siapa di balik GoTrade ini? Nah, ini adalah co-foundernya dari GoTrade. Itu kita bisa lihat, dan salah satunya ada orang Indonesia. Teman-teman bisa cek langsung di pemberitaan media ataupun juga di aplikasi GoTrade atau di websitenya GoTrade. Dan GoTrade ini juga di backup oleh investor yang sampai saat ini mereka sudah mengumpulkan pendanaan sampai dengan 7 juta dolar. Dan ini beberapa investor di balik GoTrade tadi. Dan menurut Kanala, GoTrade ini cukup transparan ya, karena kalau kita lihat di website itu mereka membuka tim member mereka, kemudian juga profilnya, dan berbagai detail-detailnya itu bisa diakses di website. Inilah ringkasan tentang mengapa GoTrade ini cukup aman kalau menurut Kanala. Yang pertama adalah ketika kita buka akun, itu kita buka akun di perusahaan yang terdaftar dan juga diregulasi di Amerika ataupun juga di Malaysia. Kemudian dana kita itu disimpan di custodian bank. Dalam hal ini bank kustodiannya adalah BMO Harris, yang merupakan salah satu bank yang besar juga di Amerika, dan dana kita aman tersimpan di sana. Nah, bagaimana dengan saham yang kita beli? Jadi ketika kita beli saham pakai GoTrade, itu yang mengeksekusinya adalah Alpaca, yang mana akan diregistrasi sebagai milik kita, sebagai beneficial owner. Jadi Alpaca yang eksekusi, tapi kita adalah penerima manfaat dari saham-saham tersebut. Jadi itu menjadi milik kita. Nah, bagaimana kalau misalkan GoTrade ini bangkrut misalnya? Jadi seperti itu, maka si nasabah ataupun investor itu tetap bisa manage account-nya langsung dengan Alpaca Securities yang berada di bawah FINRA tadi. Jadi cukup aman sebenarnya, karena kalaupun GoTrade-nya nggak ada, kita tetap bisa akses dari Alpaca. Lantas apakah Alpaca-nya aman? Nah, Alpaca ini merupakan broker yang ada di Amerika dan juga diregulasi secara ketat. Yang paling menarik harus kita lihat adalah akun kita itu dijamin sampai dengan nilai 500.000 US dollar di bawah SIPC tadi, yaitu Securities Investor Protection Corporation. Nah, SIPC ini merupakan organisasi non-profit yang bisa menjadi lembaga perlindungannya investor di market US tentunya. Kalau teman-teman ingin cek detail apakah GoTrade ini safe, teman-teman bisa baca penjelasan langsung dari GoTrade melalui menu Is GoTrade Safe di aplikasinya GoTrade. Jadi bisa cek langsung di sana ya. Jadi mudah-mudahan sudah terjawab. Dan lantas bagaimana nih untuk bisa pakai GoTrade untuk jual beli saham? Tentu langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendownload dan menginstal GoTrade. Kalau teman-teman mau download GoTrade, bisa gunakan link yang Kanala share di deskripsi ya. Nah, ini dia cara deposit dana di GoTrade, yaitu langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah
membuka akun di GoTrade tentunya. Setelah kita punya akun, kita bisa masuk ke bagian dana di akun GoTrade kita. Kemudian kita masuk ke sana di icon dolar itu, lalu kita bisa klik deposit instantly to GoTrade kalau teman-teman mau deposit secara instan. Nah, berikutnya itu bisa deposit pakai transfer bank atau juga bisa pakai e-wallet seperti pakai Dana atau GoPay. Di sini Kanala biasanya gunakan transfer bank ya untuk deposit ke GoTrade-nya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan berapa dana yang mau kita deposit ke GoTrade. Kita bisa deposit dalam bentuk rupiah. Nanti kita tinggal klik swipe up untuk mendepositkannya. Nah, di situ kita akan mendapatkan petunjuk pembayaran dan kita bisa transfer ke virtual account yang diberikan oleh GoTrade. Kalau sudah deposit dana, bagaimana ya cara jual beli saham pakai GoTrade? Caranya juga sangat praktis karena kita tinggal buka aplikasi GoTrade, lalu tinggal cari saham apa yang mau kita beli. Misalkan kita masukkan kode sahamnya, contoh kita masukkan kode GOOG untuk beli saham Google misalnya. Kemudian di halaman sahamnya kita tinggal klik trade. Nah, di situ akan ada dua opsi, bisa untuk buy atau untuk sell. Kalau misalkan kita mau beli, kita tinggal klik buy. Dan kita bisa atur nih tipe ordernya seperti apa. Kalau teman-teman klik order type, itu nanti akan muncul tipe-tipe order yang bisa kita gunakan. Misalkan ada tipe buy in dollars, itu kalau teman-teman ingin beli saham misalkan mulai dari $1. Atau kalau ingin beli secara jumlah, itu bisa pilih buy in share. Kanala biasanya gunakan buy in dollars, jadi itu bisa mulai dari $1 untuk beli sahamnya, nggak harus beli satu lembar. Contoh kita tinggal masukkan nih, misalnya kita mau beli saham Google, tinggal masukkan angkanya. Nah, nanti kalau sudah, itu akan terlihat berapa banyak share yang akan kita dapatkan. Kalau kita ingin konfirmasi, tinggal klik swipe up to buy, maka nanti proses pembelian akan dieksekusi dan kita sudah berhasil membeli saham yang diinginkan. Nantinya, saham itu juga akan masuk ke menu portofolio kita, yang bisa kita cek secara real time dan langsung. Jadi, sahamnya udah masuk tuh ke akun kita. Lantas bagaimana nih kalau misalkan mau tarik dana dari GoTrade? Caranya juga sangat mudah, teman-teman tinggal masuk ke icon dolar ya di situ, kemudian tinggal pilih withdraw from GoTrade. Nah, di sini kita bisa tambahkan dulu akun bank kita untuk dihubungkan dengan GoTrade. Tinggal klik add new account, lalu kita bisa pilih mata uang yang kita inginkan. Kalau misalkan withdraw dalam bentuk dolar itu prosesnya lebih lama, tapi kalau dalam rupiah itu cukup cepat. Tinggal pilih, nanti tinggal masukkan tuh bank apa yang mau kita pakai. Dan contoh kalau misalkan teman-teman pakai BCA, tinggal pilih BCA, lalu tinggal masukkan nomor rekening kita dan juga nama pemilik akun. Yang harus diingat adalah nama pemilik akun bank itu harus sama dengan nama GoTrade tadi, atau nama akun GoTrade kita. Jadi nggak boleh berbeda, jadi pastikan pakai rekening teman-teman sendiri ya. Nah, kalau misalkan udah bisa menambahkan akun banknya, tinggal klik send to this account, maka nanti tinggal masukkan berapa dana yang mau kita withdraw dari GoTrade ini. Dan untuk biaya withdrawnya itu kalau pakai dari yang instan tadi itu biayanya $4 ya. Jadi cukup lumayan sebenarnya, tapi kalau dalam jumlah besar tentu tidak menjadi masalah sebenarnya. Nah, lantas bagaimana tips membeli saham di Amerika? Kalau menurut Kanala, yang paling penting adalah tentukan dulu tujuannya teman-teman seperti apa. Apakah investasi atau trading? Karena beda pilihan akan beda strateginya. Dan kalau memang fokusnya ke investasi, maka seperti biasa selalu perhatikan fundamental dan valuasi sahamnya, karena di market US itu pilihannya banyak sekali dan sangat-sangat menarik perusahaannya. Nah, tentu harus dianalisis satu persatu dan kita perhatikan valuasinya juga. Kalau ingin tahu tips kapan waktu terbaik beli saham, bisa tonton video ini, linknya Kanala share di deskripsi ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe.